Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8? Bertemu kembali dengan Pak Edi di materi PKN, di mana kita yang lalu telah melakukan PTS. Kita lanjutkan materinya, yaitu mengenai semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya. Kita lihat dulu mengenai sejarah bangsa kita. Berabad-abad yang lamanya, bangsa kita telah berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Telah kita ketahui, berulang-ulang Bapak membahasnya pula, bahwa bangsa kita telah dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang selama berabad-abad lamanya, khususnya bangsa Belanda. Kemudian berbagai macam upaya telah dilakukan anak bangsa, yaitu apa saja, baik pengorbanan jiwa maupun pengorbanan harta, tidak terkira, ya. Ribuan manusia, ribuan para pejuang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan akhirnya kemerdekaan kita raih. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur karena kemerdekaan sudah kita capai. Kemudian bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan tersebut? Ya, yaitu dengan jalan menjaga amanah ini, amanah yang telah diberikan oleh para pahlawan kita. Ya, semua itu adalah berkat perjuangan pahlawan kita dan berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kemudian di dalam mengisi kemerdekaan ini diperlukan adanya semangat dan komitmen yang bersungguh-sungguh. Contohnya apa? Yang pertama, seorang pelajar. Seorang pelajar harusnya belajar dengan penuh semangat untuk meraih cita-cita. Walaupun saat ini kita belajarnya adalah daring, tetapi tidak memupus semangat kita untuk menuntut ilmu. Belajar itu bisa di mana saja, ya. Lewat apa saja itu kita bisa belajar. Semangat untuk meraih cita-cita mengisi kemerdekaan. Kemudian yang lainnya apa? Rakyat yang lainnya, petani. Harusnya seorang petani itu harus bercocok tanam dengan penuh kesungguhan. Karena dengan hasil pertanian yang bagus, kebutuhan pangan bangsa ini tercukupi, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang makmur. Kemudian dari pedagangnya juga, harusnya para pedagang pun melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran, menjual hasil dagangannya itu dengan mengambil keuntungan yang tidak terlalu tinggi. Karena apa? Kita adalah sama-sama bangsa Indonesia. Kemudian para pekerjanya, para karyawannya, para pegawai baik di bidang pemerintahan maupun pegawai swastanya bekerja dengan penuh semangat, ya, penuh dengan dedikasinya, sehingga hasilnya pun maksimal. Sehingga apa? Ketika semua menyadari penuh dengan kesungguhan dalam mengisi kemerdekaan, maka pembangunan ini dapat berjalan dengan baik. Bangsa kita bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang setara dengan bangsa yang lain, tidak ketinggalan oleh bangsa yang lainnya. Baik, selanjutnya. Maka menjaga keutuhan bangsa ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Jelas ya anak-anak? Jadi keutuhan bangsa ini, bangsa kita, majunya bangsa kita itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Bahkan dijelaskan di dalam pasal 30 ayat 1 dan 2, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berhak dan wajib ikut serta. Jelas di sini, semua warga memiliki hak. Memiliki hak untuk apa? Ikut memperjuangkan ketika bangsa kita mengalami gangguan dari bangsa lain. Berhak juga ikut memperjuangkan dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian wajib ketika bangsa kita mengalami gangguan dan sebagainya. Kemudian keutuhan NKRI itu memang benar-benar tanggung jawab kita semuanya. Baik, mungkin materi kali ini yang Bapak sampaikan tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan bisa kalian pahami bahwa kita harus menyadari bahwa tanggung jawab kita adalah besar.
tanggung jawab kalian sebagai generasi muda adalah besar, yaitu mengisi kemerdekaan. Jangan sampai pengalaman pahit yang lalu terulang kembali, ya. Jangan sampai negara kita dibodohin oleh negara lain. Kalian harus maju. Kalian adalah para generasi bangsa. Kalian adalah yang nantinya beberapa tahun ke depan akan memimpin bangsa ini. Bapak harap kalian belajar dengan penuh kesungguhan, meraih cita-cita walaupun kondisi yang sulit seperti saat ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tugas, kalian lihat, kalian tulis mengenai cara-cara membangkitkan semangat kebangsaan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, masing-masing 5. Paham ya? Kalian isi, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.